Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya selaku presenter kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku presenter di sini akan menjelaskan pemanfaatan minyak jelantah dari limbah menjadi berkah. Pengertian minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas pakai yang sudah tidak layak untuk digunakan kembali. Minyak ini biasanya berasal dari minyak yang telah digunakan untuk menggoreng makanan. Karakteristik sendiri dari minyak jelantah yaitu memiliki warna yang lebih gelap, bahkan cenderung kehitaman. Mempunyai bau yang tengik dan tidak sedap. Lalu dari segi rasa, minyak jelantah juga berubah menjadi pahit dan tidak enak. Selanjutnya ada dampak buruk minyak jelantah. Dampak buruk yang pertama ada dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan pencernaan. Dan yang kedua, dampak negatifnya adalah pembuangan sembarangan dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, serta membahayakan flora dan fauna. Dan dampak buruk selanjutnya ada kerugian pada sektor perikanan dan pariwisata akibat pencemaran. Lalu yang keempat, dapat menurunkan kualitas makanan termasuk menyebabkan rasa dan aroma yang tidak sedap. Jadi jika makanan tidak enak dan pasti ada kuman yang nempel. Selanjutnya, mengapa minyak jelantah perlu diolah? Yang pertama, karena dapat mencegah pencemaran lingkungan. Jadi lingkungan kita bisa terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat menyebabkan lingkungan kita rusak. Dan yang kedua, mendapatkan manfaat ekonomi lebih. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada minyak baru. Lalu bagaimana cara mengolah minyak jelantah di rumah? Yang pertama, kumpulkan. Pisahkan minyak jelantah dari sampah organik lainnya. Dan yang kedua, dinginkan. Biarkan minyak jelantah dingin sebelum disimpan. Dan selanjutnya ada proses menyimpan. Simpan dalam wadah tertutup yang bersih. Lalu serahkan minyak jelantah yang sudah terkumpul ke tempat pengumpulan atau bank sampah terdekat. Next, ada tahap pengolahan limbah minyak jelantah. Yang pertama ada pengumpulan. Minyak jelantah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, restoran, dan industri makanan. Kedua, ada penyortiran. Minyak jelantah disortir berdasarkan jenis dan kualitasnya. Ketiga, ada penjernihan. Minyak jelantah dibersihkan dari kotoran dan zat-zat pengotor lainnya. Keempat, pengolahan. Minyak jelantah diolah menjadi produk akhir melalui berbagai proses, seperti transesterifikasi untuk membuat biodiesel atau saponifikasi untuk membuat sabun. Selanjutnya, produk yang dapat dibuat dari minyak jelantah. Yang pertama, lilin,
sabun, biodiesel, plastik biodegradable, dan yang terakhir ada pakan ternak. Manfaat pengolahan minyak jelantah. Yang pertama ada melindungi lingkungan. Itu bermaksud juga mengurangi pencemaran tanah dan air. Kedua ada menciptakan energi bersih. Biodiesel dari minyak jelantah dapat mengurangi emisi gas buang. Dan yang ketiga, membuka peluang usaha. Pengolahan minyak jelantah dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang keempat, meningkatkan kemandirian energi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti minyak jelantah, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Proses pembuatan lilin warna-warni dari minyak jelantah. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, minyak jelantah yang bersih. 2, stearin atau penguat lilin. Dan yang ketiga, sumbu lilin. Keempat, pewarna makanan, itu opsional. Dan selanjutnya ada minyak esensial untuk aroma. Dan yang terakhir, wadah atau cetakan lilin. Proses pembuatan lilin warna-warni dari minyak jelantah. Langkah-langkah: cairkan bahan, panaskan minyak jelantah, dan stearin dengan perbandingan yang sesuai hingga mencair. Tambahkan pewarna dan aroma. Setelah campuran mencair, tambahkan pewarna makanan dan minyak esensial sesuai selera. Lalu aduk rata. Selanjutnya, tuang ke cetakan, masukkan sumbu lilin ke dalam cetakan. Lalu, tuang campuran lilin ke dalamnya. Biarkan mengeras. Biarkan lilin mengeras selama beberapa jam. Selanjutnya ada kelebihan membuat lilin warna-warni dari minyak jelantah. 1. Ramah lingkungan. 2. Ekonomis. 3. Kreatif. 4. Manfaat aromaterapi. Memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, seperti relaksasi dan meningkatkan mood. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah dampak buruk bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Penggunaan minyak bekas yang berulang kali dapat meningkatkan risiko penyakit, mencemari ekosistem, dan merusak kualitas pangan. Oleh karena itu, penting untuk mendaur ulang atau membuang minyak jelantah dengan benar guna meminimalkan resiko dan dampak negatifnya. Dan itu dia presentasi kami. Jika Anda merasa lebih pintar setelah ini, selamat. Jika tidak, setidaknya Anda bisa bilang sudah berusaha. Terima kasih dan semoga hari Anda lebih cerah dari slide-slide kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 4. Semoga kalian bisa paham dan bermanfaat ya. Ke pasar beli ikan teri. Teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.